Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviani Gandur, saya dari kelas 11 IPS 3 dan saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi berawal dari kata demos dan kratos yang memiliki makna pemerintahan dari rakyat. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat diwakili oleh wakil-wakil rakyat, sehingga dapat disebut sebagai demokrasi perwakilan. Demokratis pertama kali muncul di Yunani kuno. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota masa Yunani kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi merupakan demokrasi langsung, di mana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga berdasarkan prosedur mayoritas. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sistem yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi. Perkembangan demokrasi tidak terlepas dari perjuangan bangsa. Salah satu tonggak demokrasi di Indonesia muncul pada Kongres Pemuda kedua yang membuahkan hasil keputusan seluruh komponen pemuda Indonesia yang menyatakan untuk bersatu yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah salah satu kejadian penting dalam pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sumpah sejumlah pemuda yang menjadi penyemangat bangsa demi cita-cita berdirinya negara Indonesia. Para pemuda di masa itu sadar bahwa pergerakan organisasi yang bersifat kedaerahan tidak pernah memberikan hasil berarti untuk kemerdekaan Indonesia, karena pergerakan seperti itu sangat mudah dipatahkan oleh penjajahan Belanda. Oleh sebab itulah, organisasi-organisasi pemuda ini sepakat untuk melebur menjadi satu dan membuat pergerakan secara serentak untuk melawan penjajah. Dari kesepakatan inilah, para pemuda ini sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda. Kongres ini bertujuan untuk menyatukan organisasi-organisasi yang pada saat itu terpecah belah. Kongres Pemuda diadakan sebanyak 2 kali, yakni Kongres Pemuda pertama yang berlangsung pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Sedangkan Kongres Pemuda kedua diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Kenalkan, saya atas nama Gradia Fibriani Diru dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, demokrasi sengaja dipilih menjadi sistem yang diperuntukkan bagi pengelolaan negara dan pemerintahan. Dengan demokrasi, seluruh rakyat bisa turut serta dalam proses pengelolaan negara dan pemerintahan. Dengan demokrasi, seluruh rakyat bisa turut serta dalam proses pengelolaan negara. Pada awal kemerdekaan, ketika Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar tertulis bagi setiap bangsa Indonesia, muncul pergeseran gagasan ketatanegaraan yang mendominasi pemikiran segenap pemimpin bangsa. Semula, gagasan tentang peranan negara dan peranan masyarakat dalam ketatanegaraan lebih dikedepankan. Selanjutnya, dan melihat realita belum mungkin dibentuknya lembaga-lembaga negara seperti dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aparatur demokrasi, muncullah gagasan organisme. Gagasan tersebut memberikan legitimasi bagi tampilnya lembaga MPR, DPR, DPA untuk sementara dilaksanakan Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 1945, pemerintah telah mengeluarkan maklumat pemerintah atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Dalam maklumat pemerintah tersebut ditugaskan bahwa sistem pertanggungjawaban Presiden kepada MPR menjadi Presiden bersama menteri-menteri bertanggung jawab kepada Parlemen atau Komite Nasional Pusat. Akibatnya, sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer tanpa harus mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Presiden tidak lagi menjadi kepala pemerintahan, melainkan hanya sebagai kepala negara. Begitu kuatnya paham demokrasi pluralistik pada tahun 1945 sampai 1949 yang ditandai sistem multipartai telah mampu meredam sistem politik yang otoriter dengan dominasi peranan pemerintahan negara. Hal ini terbukti bahwa
partai-partai politik telah mampu menjatuhkan kabinet, yakni Kabinet Syahrir I, II, III. Kabinet Syahrifuddin sebagai pengganti Kabinet Syahrir II setelah penyerahan kedaulatan pemerintahan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan Konstitusi RIS. Negara RI berubah menjadi negara serikat dengan sistem politik parlementer. Secara konstitusional, pemerintahan dengan sistem parlementer disebut sebagai parlamentarisme konstitusional. Selama berlakunya konstitusi RIS, tidak banyak kejadian yang berkenan dengan demokrasi dan peranan negara. Hal ini disebabkan karena masa pemerintahan RIS yang hanya 8 bulan saja, karena menunggu penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Seiring berjalannya waktu, penerapan demokrasi di Indonesia mengalami banyak perubahan. Bangsa Indonesia seolah baru diuji untuk mencari demokrasi seperti apa yang paling pas dan cocok dengan karakter, budaya, dan kebiasaan bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kasida Stella Santur, saya dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang periode demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal berlangsung kurun waktu 1900 sampai tahun 1959. Pada kurun waktu ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Pada masa demokrasi liberal sering disebut sebagai zaman pemerintahan partai-partai. Banyaknya partai dianggap sebagai salah satu kendala yang mengakibatkan kabinet atau pemerintahan tidak berusia panjang. Pada kurun waktu ini, partai politik saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut berdampak pada terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan, baik politik, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan. Ciri utama masa demokrasi liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Setiap kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai atau kabinet formatur. Saya atas nama Maria Audrey Florensa Bugis dengan NIS 10610 akan mempresentasikan materi mengenai demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ciri-ciri demokrasi terpimpin, di mana terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat atau gotong royong atau yang bisa disingkat dengan DPR atau GR. Ini peran lembaga legislatif menjadi lemah. DPR atau GR ini merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan dan proses perekrutan politik lembaga yang ditentukan oleh presiden. Kekuasaan sentralisasi terjadi dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang terbatas. Hal tersebut membuat pemerintah sulit untuk melakukan kegiatannya sendiri. Tujuan demokrasi terpimpin, yang dimana demokrasi terpimpin harus mengembalikan keadaan politik lembaga yang tidak stabil warisan masa demokrasi parlementer atau liberal menjadi lebih stabil. Terdapat dua kelebihan dan kekurangan demokrasi. Kelebihan demokrasi adanya kabinet kerja, dan kelemahan demokrasi terpimpin yaitu mengaburkan sistem kepartaian partai. Sekian presentasi saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Apolonia Eva Julianti, saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode demokrasi di era Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998. Nah, setelah meletusnya peristiwa pada tahun 1965, kondisi politik semakin kacau karena antara PKI dan juga TNI mereka saling tuduh tentang siapa yang berada di balik peristiwa gerakan 30 September. Tetapi karena semakin terdesak,
akhir yaitu kekuatan PKI berhasil dihancurkan. Namun demikian, gejolak politik ini menjadi pekerjaan rumah karena telah memorak-porandakan kehidupan politik secara global. Oleh karena itu, program utama yang diemban setelah lahirnya Orde Baru adalah stabilitas politik. Di depan sidang pleno DPR GR pada 16 Agustus tahun 1966, Soeharto itu sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera memberikan keterangan tentang tanggung jawab Kabinet Ampera dalam hal menciptakan kondisi mental atau psikologis bagi keperluan stabilitas sosial, politik, dan juga ekonomi. Nah, hal yang paling awal itu dilakukan untuk mengatasi kondisi politik ialah pembubaran PKI dan pembersihan di segala aspek. Dalam bidang politik luar negerinya itu pemulihan hubungan dengan Malaysia dan Indonesia aktif kembali di PBB terhitung sejak tanggal 28 September tahun 1966. Setelah Soekarno menjabat sebagai presiden pada tanggal 6 Juni 1968, diumumkan susunan Kabinet Pembangunan. Tugas pokok kabinet ini sebagaimana dalam ketetapan MPRS nomor 41/MPRS/1968 disebut sebagai Pancakrida. Rinciannya adalah 1. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun dan pemilihan umum. Yang kedua, penyusunan dan melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun. Yang ketiga, melaksanakan pemilihan umum selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juni tahun 1971. Yang keempat, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap rongrongan, penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang kelima, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat rendah. Dalam kabinet yang pertama ini, Soeharto menerapkan sistem reformasi birokrasi. Reformasi dilakukan dengan menyederhanakan dan menggabungkan departemen. Pada masa itu, hanya terdapat 5 menteri negara dan 18 menteri atau pimpinan departemen yang duduk di dalam kabinet. Sebagai tindak lanjut Pancakrida, pada tanggal 3 Maret 1969 dibentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Lembaga ini bertugas yaitu 1. Memulihkan keamanan dan ketertiban dalam hubungan dan sebab akibat pemberontakan G30 SPKI serta kegiatan-kegiatan ekstrim dan subversi lainnya. Yang kedua, mengamankan kewibawaan pemerintah dan alat-alatnya dari pusat sampai dengan daerah untuk menjamin kelangsungan hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sini, benih-benih kekuasaan militer itu semakin mengemuka dan menjadi pendukung utama Orde Baru. Nah, sepanjang Orde Baru, hasil diselenggarakan pemilihan umum itu sebanyak 6 kali. Pemilihan umum pertama dilakukan pada tahun 1971. Selanjutnya, pemilihan dilakukan secara rutin setiap 5 tahun semenjak 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilihan utama pertama pada tahun 1991, peserta sejumlah 10 partai politik atau organisasi. Peserta ini merupakan terbanyak selama Orde Baru. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 3 Juli pada tahun 1971. Pada pemilu ini, partai-partai politik mendapat 124 kursi dari DPR dan golongan karya terdapat 261 kursi. Sementara itu, ABRI mendapat 75 kursi.
Pada pemilu kali ini, untuk pertama kalinya golongan karya berpartisipasi dan secara luar biasa berhasil keluar sebagai pemenang. Keluarnya golongan karya sebagai pemenang pemilu disebabkan larangan bagi pegawai negeri untuk bergabung dalam partai politik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1969. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1970 dan Kapres Nomor 82 Tahun 1971 yang melarang seluruh pegawai negeri termasuk ABRI terlibat dalam kegiatan partai dan menuntut loyalitas tunggal terhadap pemerintahan. Jadi, dengan demikian, suara pegawai negeri tertampung di dalam golongan karya atau Golkar sebagai organisasi non-partai politik. Masyarakat desa diajak untuk apolitik dan tidak terikat secara ketat pada organisasi-organisasi politik. Akibatnya, aspirasi politik mereka ditampung melalui organisasi profesi fungsional. Dalam konteks ini, Golkarlah yang kemudian mengambil peran karena lebih leluasa bergerak melalui karakter DIS atau kadar penggerak teritorial desa. Inilah yang membedakan Golkar dengan partai politik lain. Pembatasan gerak partai bertujuan untuk memudahkan tercapainya stabilitas politik yang menjadikan persyaratan pembangunan pada masa Orde Baru. Nama saya Agustina Bahagia, saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang periode demokrasi di era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Runtuhnya Orde Baru ditandai dengan adanya krisis kepercayaan yang direspon oleh kelompok penekan dengan mengadakan berbagai macam demonstrasi yang dimana dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, lembaga, swadaya, masyarakat, politis maupun masyarakat. Runtuhnya kekuasaan rezim Orde Baru telah memberikan harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Masa peralihan demokrasi ini merupakan masa yang sangat rumit dan kritis karena pada masa ini akan ditentukan ke arah mana demokrasi akan dibangun. Langkah yang harus dilakukan dalam transisi Indonesia menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam 3 bidang besar, yaitu yang pertama itu reformasi konstitusional yang menyangkut perumusan kembali falsafat kerangka dasar dan perangkat legal sistem politik. Yang kedua, reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga politik. Yang ketiga, pembangunan kultur atau budaya politik yang lebih demokratis di masa demokrasi di era reformasi, berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Indonesia telah memulai dengan terbentuknya DPR, MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis, antara lain dengan dikeluarnya yang pertama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2022 tentang partai politik, memberikan ruang dan gerak lebih luas untuk mendirikan partai politik yang memungkinkan berkembangnya multipartai. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Pasal 2. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang yang merupakan warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Yang kedua, Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung, di mana warga Indonesia diberi kebebasan untuk memilih orang yang menurut mereka bisa dipilih. Lalu yang berikut, pemilihan presiden dan wakil presiden juga itu dilaksanakan secara langsung. Yang ketiga itu ada upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN berwibawa. Yang keempat, bertanggung jawab. Dibuktikan dengan keluarnya ketetapan MPR nomor 10 MPR 1998 dan tidak dilanjuti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya. Yang kelima itu, lembaga legislatif dan organisasi sosial politik sudah mempunyai keberanian untuk melakukan fungsi kontrol terhadap eksekutif, sehingga terjadinya check and balance. Yang keenam itu ada lembaga tinggi negara. MPR berani mengambil langkah-langkah politik dengan adanya sidang tahunan dan menuntut kepada pemerintah dan lembaga negara lain untuk menyampaikan laporan kemajuan. Yang ketujuh itu ada kebebasan media. Massa tanpa ada rasa takut untuk dicabut surat izin penerbitan. Yang ke-8, adanya pemberantasan masa jabatan presiden, yaitu jabatan presiden paling lama itu adalah 2 periode.